Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Harga beras masih mahal, warga kota Cimahi rela antre demi 10 kg beras bansos. Rektor ITB minta maaf atas kisruh pinjol untuk bayar uang kuliah. Mereka akan mengawasi ketat dana cita. Tenda untuk simulasi pemilu di Kabupaten Sumedang roboh. Sejumlah orang tertimpa tenda. Ribuan warga Citerep di kota Cimahi rela antre untuk mendapatkan bantuan sosial cadangan pangan berupa beras sebanyak 10 kg. Bantuan sosial ini dirasa sangat membantu warga karena harga beras masih mahal. Beras begitu berarti bagi warga Kelurahan Citerep di kota Cimahi. Kamis pagi, warga termasuk para lansia rela antre di halaman kantor Kelurahan Citerep untuk mendapatkan bantuan sosial cadangan pangan dari pemerintah. Bantuan berupa beras sebanyak 10 kg. Penerima adalah keluarga penerima manfaat atau KPM. Mereka terlebih dahulu mendaftar secara online melalui kantor Disduk Capil. Penerima bantuan cukup menunjukkan identitas KTP dan kartu keluarga sebagai persyaratan. Warga mengaku bantuan pangan ini sangat menolong karena harga beras di pasaran belum juga turun. Dapat berapa kilogram untuk 1 kilo? 10 kilo. 10 kilo. Kalau biasanya 10 kilo itu habis dalam berapa lama, Bu? 1 bulan cukup nggak? Enggak. Nggak cukup. Kalau keluarga ibu kan anak 2. Nah, Jadi ini seorang, jadi enggak tambah lagi. Nggak cukup. Bu, kalau di pasar sekarang harga beras mahal atau seperti apa, Bu? Mahal, 15.000 kalau 16.000 di warung. Oh, di warung ini, Bu. Iya. Per Kemarin liter, juga ya. per kilo. per kilo. Berarti dengan adanya bantuan ini sangat membantu ya, Bu? Iya, sangat-sangat membantu bagi rakyat yang kecil seperti ibu yang cuma jualan sak. Di Kelurahan Citerep ada lebih dari 2.200 keluarga penerima manfaat. Bantuan beras merupakan bantuan cadangan pangan untuk menekan harga beras di pasaran. Itu ada 2.283 KPM dan beras yang di-drop melalui Bulog nyampe di Kelurahan Citerep itu sejumlah yang sama. Artinya 2.283 KPM dengan jumlah beras pun 2.283. Kami mungkin atas nama masyarakat Citerep sangat berterima kasih. Bantuan beras 10 kg akan disalurkan secara bertahap selama 6 bulan ke depan untuk total 34.725 keluarga penerima manfaat sekota Cimahi. Muhammad Abbas melaporkan dari kota Cimahi. Ribuan guru honorer dan tenaga pendidik se-Kabupaten Sukabumi berunjuk rasa di depan kantor BKPSDM di Rabu sore. Mereka menuntut pemerintah untuk menambah kuota pegawai P3K untuk guru yang masih berstatus honorer. Karena tidak puas dengan formasi pengangkatan pegawai P3K, ribuan guru honorer dan tenaga pendidik se-Kabupaten Sukabumi menyampaikan protes terhadap Balai Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Sukabumi di Jalan Cikukulu, Rabu sore. Mereka membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan. Mereka kecewa lantaran kuota pengangkatan guru honorer dan tenaga pendidik hanya 120 orang dari total 850 kuota untuk semua sektor. Diduga kecilnya kuota untuk guru honorer dan tenaga pendidik dipicu kenaikan gaji ASN oleh pemerintah pusat menjelang pemilu. Para guru honorer menilai kebijakan tidak adil lantaran jumlah guru honorer saat ini mencapai lebih dari 2.000 orang. Mengusulkan kebutuhan untuk guru dan tenaga kependidikan honorer agar diusulkan kepada Kemenpan RB karena senasional paling lambatnya tanggal ini 31 Januari 2024 melalui sistem informasi kita yang jumlah pasukan kami ada yang hadir hari ini sekitar 2.000-an. Kita akan menunggu itu. Tadi berdasarkan pernyataan
mewakili BKPSDM dan pemerintah Kabupaten Sukabumi masih akan didiskusikan dulu. Padahal sebelumnya kita sudah melaksanakan audiensi pada tanggal 15 Januari, akan tetapi dan kemarin juga akan tetapi formasinya masih minim, Pak. Tuntutan ini diperkirakan tidak mudah terrealisasi lantaran Pemkab Sukabumi beralasan belanja pegawai negeri tidak boleh lebih dari 30%. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Rektorat Institut Teknologi Bandung (ITB) meminta maaf atas kisruh program pinjaman online untuk biaya kuliah dari Dana Cita. Mereka mengklaim dengan menggandeng lembaga pembiayaan menjadi salah satu alternatif membantu mahasiswa yang sedang kesulitan dalam pembiayaan tersebut. Usai protes mahasiswa, pihak Rektorat ITB memberikan klarifikasi mereka, menjelaskan tentang masalah isu yang beredar terkait pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT dan pinjaman online. Pihak Rektorat mengklaim mereka dan mahasiswa tidak lagi mempermasalahkan soal pinjaman online yang sempat ramai diperbincangkan. Pihak ITB secara ketat mengawasi kerjasama dengan Dana Cita yang baru dimulai pada Januari 2024. Pihak Rektorat ITB juga membantah Dana Cita atau pinjaman online sebagai opsi utama dalam pembayaran UKT. Rektorat ITB memastikan dapat memberi keringanan untuk menyesuaikan kembali besaran UKT jika mahasiswa mengalami kendala di tengah proses studi. Mana yang benar-benar dari awal menunggak itu karena tidak mampu, dan itu sudah ditangani gitu, ya, dengan adanya beasiswa, cicilan dan seterusnya. Tetapi memang masih ada yang tidak sama sekali. Nah, ketika itu masih menunggak dan dia coba buka sistemnya untuk dia beruangnya, di situ bilang kan Anda masih menunggak, sehingga memang diberikan alternatif. Kalau memang masih menunggak, bayar dulu, gitu kan, dengan ada beasiswa, ada cicilan, ada perbankan, pakai kartu kredit, dan termasuk juga ada dana. Bukan otomatis terus kemudian harus menggunakan dana Cita. Kabel lampu penerangan jalan umum di Kota Bandung hilang dicuri. Pelaku membongkar tiang lampu dan memotong kabel tersebut. Diduga para pelaku berpura-pura menjadi petugas dengan menggunakan rompi teknisi. Setelah mendapat laporan sejumlah titik jalan di Kota Bandung gelap karena tidak ada penerangan, Dinas Perhubungan Kota Bandung Bidang Sarana dan Prasarana mengecek lokasi. Hasilnya ternyata kabel lampu penerangan jalan umum hilang atau dicuri. Kabel yang berada di dalam tiang putus diduga dipotong dengan menggunakan gergaji besi. Untuk memuluskan tindak pencurian, para pelaku diduga berpura-pura menjadi petugas dengan menggunakan rompi teknisi. Lokasi kabel lampu PJU yang dicuri di Kota Bandung seperti di Jalan Sumatera, Jalan Citarum, serta Jalan Tegalega. Kami mengecek di lapangan, yang hilang itu sekitar 118 berarti, 118 lampu yang hilang. Padahal itu lampunya kan sudah di kerangkeng juga kan, pakai kawat ram. Dinas Perhubungan Kota Bandung selanjutnya akan mengecek kondisi lampu PJU di lokasi lainnya. Mereka juga akan melaporkan kejadian ke aparat penegak hukum. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.